bersama kita hormati kita muliakan seluruh pimpinan yang dikasihi kawan dan seluruh para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nikmat yang sangat besar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mudah-mudahan menunjukkan kita juga di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dunia ini bukan untuk tempat tinggal kita, tapi dunia ini adalah tempat mencari bekal. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati dunia ini dengan mata kesenangan yang menipu. Lahu wa na'im adalah sendal gurau dan permainan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal tu'thiruna hayatad dunya. Mengapa kau pilih bermegah-megah di dunia? Wal akhiratu khairu wa abqa. Yang lebih baik dan lebih kekal adalah negeri akhirat. Sebab itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk tidak salah konsentrasi. Konsentrasi kita adalah negeri akhirat. Adapun dunia ini adalah sebagai wasilah, sebagai sarana saja. Maka Rasulullah SAW memberikan tauladan kepada kita untuk tidak menjadikan dunia ini menjadi tujuan. Suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkunjung ke rumah Rasulullah SAW. Ketika dia memasuki rumah Rasulullah SAW, maka ditemui Rasul sedang tidur siang. Rasul tidur berbantalkan pelepah kurma. Bahkan diceritakan oleh Umar, lambung Rasul itu hanya berada di lembaran-lembaran tikar anyaman dari pohon kurma. Ketika Rasulullah SAW memutar pipinya, maka goretan-goretan pelepah kurma ada di pipinya. Umar pada waktu itu menangis dan tangisannya membuat Rasul terbangun. Maka Rasul mengatakan, "Ya Umar, kenapa kau menangis?" "Ya Rasulullah, engkau adalah hamba Allah yang terbaik. Engkau adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Tapi kenapa hidupmu seperti ini? Sementara raja-raja kafir itu mereka hidup dengan bermewah-mewah, dengan tilam yang sangat empuk, dengan pelayan-pelayan yang begitu banyak, dengan rumah yang begitu megah. Tapi engkau tinggal di tempat seperti ini, ya Rasulullah. Bagaimana kalau aku bawakan tempat tidur yang lebih layak, ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah SAW memegang tangan Umar bin Khattab lalu mengatakan, "Ya Umar, tidakkah kau ingin Allah Subhanahu wa taala memberikan itu kepada mereka semua, kenikmatan-kenikmatan dunia, sementara nanti kita akan mendapatkan kenikmatan akhirat. Ya Umar, andai saja dunia ini berharga sebesar sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberi minum orang-orang kafir. Karena dunia ini tidak ada harganya, wahai Umar. Yang berharga di sisi Allah adalah kehidupan di akhirat." Oleh sebab itu Rasulullah SAW dalam hidupnya mengajarkan hidup menghadapi dunia ini hanya sekedarnya saja, sehingga muncullah ketentraman, ketenangan. Karena kegelisahan yang ada dalam jiwa manusia rata-rata adalah kegelisahan terhadap dunia. Kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia ini adalah juga karena dunia. Bagaimana ada abang kakak kandung adiknya saling bunuh gara-gara harta warisan. Bagaimana ada satu pekerjaan, satu kerja, satu kantor
saling sikut menyikut gara-gara rebutan jabatan. Bagaimana ada saudara yang dulunya sudah dekat sekali kemudian berpecah gara-gara masalah harta. Rata-rata kerusakan-kerusakan yang terjadi di dunia ini disebabkan oleh harta benda. Maka Rasul ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa dunia ini bukan tempat untuk kita memperebutkan isi dunia. Rasulullah menggambarkan dengan mencelupkan air, ya. Kemudian Rasul mengangkat jari di tengah samudra. Rasul mengatakan, air yang aku angkat ini, tetesannya itulah adalah dunia. Sedangkan akhirat itu adalah luasnya sama. Bandingan antara nikmatnya dunia dan nikmatnya akhirat adalah seperti setetes air. Dunia adalah setetes air dan akhirat adalah samudra. Kita lihat bagaimana kesederhanaan Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa beliau mengatakan, sejak kami hijrah ke Madinah, maka keluarga Rasul itu tidak pernah mengalami kenyang. Kami tidak pernah kenyang. Jadi sejak hijrah ke Madinah, keluarga Rasulullah SAW tidak pernah mengalami yang namanya kenyang. Tapi kalau lapar sering. Sampai Rasulullah ketika pulang dari berdakwah, dari berjihad, Rasul mendatangi rumah istrinya, satu persatu didatangi. Wahai istriku, aku lapar. Apakah ada makanan? Ya Rasulullah, tidak ada makanan. Apakah ada makanan? Ya Rasul, tidak ada makanan. Apakah ada makanan? Tidak ada makanan. Sampai Aisyah, apakah ada makanan? Tidak ada makanan ya Rasulullah. Ini aku sekarang puasa. Ketika ditanya semua tidak ada makanan, maka Rasul mengatakan aku puasa. Bahkan diceritakan oleh Aisyah, di rumah kami ini pernah tidak mekul. Artinya tidak mekul itu tidak ada yang dimasak selama 3 bulan purnama. Begitulah keadaan Rasulullah SAW. Sehingga ketika perang Khandaq akan dikepung para Rasul dan para sahabat oleh musuh yang begitu luar biasa kekuatan pasukannya, mereka pun dari panik. Para sahabat pada waktu itu banyak yang kelaparan. Saking mereka kelaparan, diganjelah perutnya dengan batu. Maka mereka kemudian mengatakan, kita ini luar biasa perjuangannya ini, karena kita berjuang dalam keadaan lapar. Maka ketika itu Rasulullah SAW ketika ikut menggali parit, ternyata di perut Rasulullah, kalau sahabat itu batunya satu, Rasulullah SAW ada 2 batu yang diganjal. Artinya apa? Artinya Rasulullah lebih lapar lagi dibanding para sahabat. Bagaimana Rasulullah SAW menyikapi tentang benda-benda dunia? Yang pertama, Rasulullah SAW dalam riwayat disebutkan, kalau sendalnya rusak maka Rasul membetulkannya sendiri. Ini sering kita dengar. Kalau bajunya robek, Rasul menjadinya sendiri. Kalau ada gelas yang pecah, Rasul tempel sendiri. Artinya apa? Rasulullah SAW tidak gampang membeli barang-barang baru. Beliau kalau ada barang-barang yang rusak, beliau perbaiki. Karena itu sudah cukup. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya kehidupan kita ini apa yang ada pada melekat pada kita sudah cukup. Selebihnya itu adalah nafsu-nafsu. Kata Rasulullah, siapa yang hari itu bisa makan, cukup makannya. Kemudian dia aman, kemudian badannya sehat, kata Rasulullah, maka seolah-olah dia memiliki dunia dan seisinya. Dia seolah-olah memiliki dunia dan seisinya. Jadi kalau hari ini kita ada makanan, aman, tidak ada yang mengganggu kita, tidak ada yang menyerang kita, kemudian badan kita sehat, seolah-olah kita memiliki dunia dan seisinya. Kenapa? Karena besok belum tentu milik kita. Hari ini punya kita, tapi besok belum tentu punya kita. Karena besok mungkin kita
sudah wafat. Hari inilah yang kita pilih. Tapi apa yang terjadi? Banyak sekali kita memakai sesuatu yang kadang-kadang tidak diperlukan. Ya, di lemari bajunya, wah berapa setel, kadang nggak tepat ya. Cuma dilihat-lihat, ya. Kakinya cuma sepasang, tapi sepatunya ada 30 pasang. Selebihnya untuk tengok-tengok. Ya, akhirnya mubazir. Rasulullah tidak, apa yang ada diperbaiki. Kemudian suatu saat ada seorang utusan dari kerajaan dari Persia. Ketika itu ingin bertemu dengan Rasulullah SAW di Madinah. Maka dia kemudian mencari-cari di mana Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Maka dia mengatakan, di manakah yang bernama Muhammad? Karena dia tahu Muhammad ini adalah pimpinan kaum muslimin. Kalau bahasa apanya raja, yang namanya raja pasti akan ada perbedaan. Dia datang kemudian dia mengatakan, Muhammad, mana yang namanya Muhammad? Kemudian ada yang mengatakan, yang namanya Muhammad ada di depan Anda. Begitu utusan raja ini melihat Rasulullah SAW duduk bersama orang lain dengan pakaian yang sama, dengan atribut yang sama, sehingga dia tidak bisa membedakan mana Muhammad, Rasulullah SAW, mana para sahabat-sahabat. Ya. Apa kata beliau? Raja kami pakaiannya mewah, raja kami memiliki singgah raja kami memiliki mahkota. Tapi raja kalian kenapa kok pakaian kok macam kalian? Dia heran. Seharusnya kan yang namanya pimpinan, yang namanya raja itu harus beda sama anggotanya. Tapi Rasulullah SAW pakaiannya sama, duduk sama. Kenapa? Karena bagi Rasulullah SAW ya, pangkat, jabatan semuanya tidak ada tidak ada di pandangan Allah, tapi yang di pandangan Allah adalah takwa. Maka Rasulullah SAW berpakaian sebagaimana pakaian yang dipakai oleh para sahabat-sahabat. Kita lihat lagi bagaimana Rasulullah SAW ketika mendapati harta rampasan perang, maka Rasulullah SAW membagikan kepada para sahabat-sahabat. Rasulullah SAW membagikan semuanya. Bahkan Rasulullah SAW tidak membawa pulang. Ketika itu ada di bawah Rasulullah SAW kurma di tangannya. Maka Rasulullah SAW tidak pulang sebelum membagikan kurma itu habis semua. Apa kata para sahabat? Rasul itu kalau pulang ke rumah tidak membawa harta sebelum dia akan membagi. Makanya ketika Rasul wafat, tidak ada yang berharga di rumahnya yang ditinggalkan kecuali tempat wudhu. Itulah barang paling berharga, tempat wudhu Rasulullah SAW. Ketika Rasul wafat, maka seluruh barang yang paling berharga adalah tempat wudhu Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita juga bagaimana menghadapi dunia ini seperti dalam sebuah perjalanan. Kata Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka ghariban aw abir. Tinggallah kalian di dunia ini seperti orang asing atau orang yang dalam perjalanan. Kira-kira kalau kita dalam perjalanan, ini kita sedang dalam perjalanan, ya, kita singgah ke sebuah tempat. Kira-kira di tempat itu kita bangun rumah, kita bangun segala macam, atau cuma numpang singgah aja kemudian kita lewat lagi. Tentunya kita ketika singgah ke sebuah tempat, ketika dalam perjalanan kita hanya sekedar singgah. Kenapa? Karena tujuan kita masih ada. Kata Rasulullah SAW, dunia ini adalah tempat persinggahan. Maka ketika kita berada di dunia ini, maka yang harus kita lakukan adalah berbekal untuk tujuan akhir kita, yaitu akhir. Maka apa-apa saja yang tidak berkaitan dengan akhirat, tidak berkaitan dengan kehidupan akhirat, apa-apa saja yang tidak membuat kita nanti bahagia di akhirat,
Apa-apa saja yang membuat kita bahagia di akhirat, maka itu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena apa yang kita cari di dunia ini, ada dua pertanyaan nanti yang Allah akan tanyakan di akhirat. Dari mana kau dapat? Kau gunakan untuk apa? Maka nanti kita tidak akan bergerak kaki kita di akhirat nanti sebelum Allah tanyakan, dari mana kau dapat hartamu? Dan kau belanjakan untuk apa harta? Pertanyaan itu memang di dunia ini sederhana, tapi nanti di akhirat pertanyaan itu yang membuat kita berdiri pada mahsyar sampai beratus-ratus tahun. Bahkan kita akan berdiri saking lamanya kita berdiri mengatakan, ya Allah, kapan ini selesai? Kenapa? Karena dua pertanyaan. Dari mana kau dapat? Kemana kau belanjakan? Makanya ada 4 model harta yang dipakai oleh manusia. 1, haram, halal dapatnya, ya, dicari dengan cara yang halal, tapi dikeluarkan dengan cara yang halal. Dapatnya halal, dikeluarkan, dibelanjakan halal. Dari mana dapat harta ini? Saya dapat harta ini dari berjualan, ya, jualan. Oh, halal. Kau belanjakan kemana? Ku infakkan ke masjid. Nah, ini aman, beres. Dia akan lempeng masuk dalam surga. Yang kedua, nyarinya halal, dikeluarkannya, dibelanjakan di tempat yang haram. Dari mana kau dapatkan harta ini? Aku mendapatkan harta ini kerja. Kerja di mana? Kerja di tempat instansi tertentu. Oke, halal. Kau keluarkan itu apa? Belanjakan itu apa? Aku gunakan untuk judi. Halal, dikeluarkan haram. Nah, ini dia akan masuk digiring ke dalam api neraka. Ada yang nyarinya halal, tapi dikeluarkan tempat yang halal. Dari mana kau dapatkan harta ini? Aku dapatkan hartaku ini dari judi online. Kau belajar kemana? Untuk pembangunan masjid. Nyarinya halal, dikeluarkan untuk yang halal. Ini juga di neraka. Tapi juga ada istilah bahwa kalau harta haram taruh di tempat yang halal jadi halal kan? Ya, Allah itu baik dan suka yang baik-baik. Yang lebih parah lagi, dia cari dengan harta yang haram, dengan cara yang haram, dibelanjakan ke yang haram. Carinya dengan cara, ya, jual narkoba, judi online, kemudian merampok, dan dibelanjakan juga dengan cara yang haram, yaitu dengan berjudi dan seterusnya. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua bahwa dunia ini, ketika kita mencari harta dunia ini, mencari nafkah, maka bukan jumlahnya, ya. Jangan terkecoh, jangan terkesima dengan jumlah. Si duitnya banyak, bukan itu. Tapi yang paling penting adalah kehalalan ketika kita mencari hal. Karena harta-harta yang kita dapat dengan cara yang haram itu akan menghancurkan keluarga kita. Itu akan menghancurkan hidup kita. Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang membawa harta haram ke rumahnya, kemudian diberikan makan kepada anak dan istrinya, kepada keluarganya, kecuali daging yang tumbuh dari mereka, maka daging itu tempatnya adalah neraka jahanam. Ya, ada 2 tafsiran para ulama tentang neraka jahanam daging yang tumbuh tadi itu. Yang pertama, memang dia dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Yang kedua adalah hidupnya di dunia seperti neraka jahanam. Artinya anaknya tumbuh, nanti besar, kalau dikasih makan haram, maka dia tumbuh besar menjadi orang yang memiliki akhlak yang jelek, akhlak yang buruk, bahkan melawan sama orang tua. Bahkan dia akan melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Begitu juga dengan istrinya, tidak akan patuh pada suaminya karena dimasukkan harta yang haram, dan rumah tangganya juga tidak akan mengalami sakinah, mawaddah, warahmah.
Jemaah rahimahullah, Rasulullah SAW juga disebutkan sederhananya, tadi sudah rumah Nabi. Rasul itu kalau dia berada di rumah, maka Rasulullah SAW hanya memakan makanan dengan seadanya. Bahkan diceritakan oleh istri-istri Rasulullah SAW, Rasul itu ya, ketika di rumah maka Rasul hanya memakan gandum dan meminum air seadanya saja. Begitulah kesederhanaan Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, urusan dunia ini ya hanyalah sekedar perjalanan di sebuah pohon yang teduh kemudian akan berangkat kembali. Tidak ada yang perlu disedihkan, tidak ada yang perlu ditakutkan dengan dunia ini, karena pada hakikatnya kehidupan yang sebenarnya yang akan kita alami dan kita hidup selama-lamanya adalah kehidupan akhir. Kita ini kan kalau di dunia ini tidak bisa bertahan lama-lama. Siapa yang coba bertahan lama-lama di dunia ini pasti akan binasa. Ya. Siapa di sini yang mau saya doakan usianya panjangkan Allah 200 tahun? Ada? Ada? Mau nggak di sini yang usianya panjang sampai 200 tahun? 100 tahun? Berapa tahun? Nah, ada yang 70 tahun? Kira-kira kalau sudah begitunya dunia bentar kan, tak lama-lama dunia. Lalu kemudian mau kita apakan dunia? Saya mau maaf, saya terus terang saja saya sampaikan di sini. Orang yang suka bermewah-mewah itu ujung-ujungnya akan cari harta haram. Lagi, orang yang suka bermewah-mewah pasti ujung-ujungnya dia akan mencari harta yang haram. Karena untuk tampil mewah dan mewah lagi itu nafsu. Dan kalau dia tidak dapatkan, maka dia akan cari dengan sumber-sumber yang haram agar dia tampil mewah, agar dia tampil hidupnya gelap, agar dia bisa happy sana happy sini. Sementara orang yang sederhana, dia akan dijaga Allah dari harta-harta yang haram, karena bagi dia yang ada saja sudah cukup. Saya sangat salut dengan salah seorang pimpinan di Bia Cukai. Sekarang dia sudah kerja kami. Ya. Ketika ke rumahnya, di rumahnya itu lemarinya cuma kardus. Di lemarinya itu kardus karton. Ya. Tempat tidurnya hanya tilam yang dihamparkan saja. Tidak ada satu barang mewah di rumahnya. Padahal dia adalah pimpinan di Bia Cukai. Sekarang sudah berangkat. Lalu saya tanya, Mas, kenapa kok hidupnya seperti ini? Apa dia bilang? Ini yang bisa menyelamatkan saya. Ini yang bisa menyelamatkan saya. Kalau saya bergaya-gaya mewah, maka terdorong nafsu saya untuk mengambil sumber-sumber yang haram. Sekali lagi, flexi gaya-gaya mewah maka akan mengarahkan orang kepada mencari sumber-sumber haram. Tapi kesederhanaan maka dia akan mencukupkan dengan apa yang ada, atau disebut dengan qanaah dalam hidupnya. Itulah yang diajarkan Rasulullah SAW, dan kita bisa menteladinya. Akhir da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Cukup? Kita doa. Ya Allah, cukupkanlah kami ya Allah dengan rezeki yang halal ya.
jauhkan kami dari harta-harta yang haram ya Allah. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari terjerubaknya kami ya Allah dari harta-harta yang haram ya Allah. Ya Allah, ampuni kalau kami pernah mengambil hak-hak orang lain. Ampuni kami ya Allah jikalau kami pernah memberi makan anak, istri dan keluarga kami dengan harta-harta haram. Ya Allah ya Rahman, jadikan kami yang hadir pada hari ini hamba yang Kau cukupkan ya Allah dengan rezeki yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Jangan jadikan kami ya Allah orang-orang yang tamak, orang-orang yang serakah dengan dunia yang sementara ini. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wafatkan kami semua husnul khatimah ya Allah. Mudahkan lisan kami mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah di akhir hayat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.